Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi ketua dan Masjid Jihad serta seluruh pengurus dewan penasehat yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, para kiai, para asatidz, Bapak Ibu rekan-rekan, adik-adik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Walau suara saya baru muncul beberapa hari lalu, hilang suaranya. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Kemarin itu sama sekali saya bicara itu bahasa isyarat. Kemarin sudah mulai muncul. Masih bersama surat Al-Isra dan kita menilik ayat keempat, kelima, ke-6, 7, 8 terkait dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada Bani Israel dan sunatullah yang berlaku di muka bumi bagi makhluk-makhluknya. Ketetapan yang Allah putuskan untuk Bani Israel dan juga sunatullah atau bahasa kita ini hukum alam. Hukum alam itu sebenarnya kurang tepat juga. Sunatullah itu sunatullah. Di antaranya kalau orang berbuat baik itu untuk dirinya sendiri, manfaatnya kembali kepada dia. Kalau orang berbuat jahat, kejahatannya akan kembali kepada dia sendiri. Ini sunatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat baik banyak disukai, orang yang berbuat jahat banyak tidak disukai. Ini sunatullah, ketetapan Allah yang tidak berubah-ubah. Kemudian orang akan membalas karena perbuatan baik. Orang akan membalas baik karena perbuatan baik seseorang, dan orang akan membalas buruk karena keburukan orang itu. Ini sunatullah. Di ayat keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israil. Kami telah menetapkan bagi Bani Israel fil kitabi, di dalam kitab. Kitab yang dimaksud adalah kitab Taurat yang bagi Bani Israel, kitab Taurat. La tufsidunna fil ardi marrataini. Jadi ketetapan Allah untuk Bani Israel yang tertera di dalam kitab Taurat adalah la tufsidunna fil ardi marrataini. Kalian pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Kalian pasti berbuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Dan kalian pasti akan menyombongkan diri
dengan sombong yang luar biasa besar, karena tindakan yang dilakukan tidak ada yang bisa nandingi. Biasanya orang kalau merasa hebat melakukan perbuatan yang sewenang-wenang, terus tidak ada yang nanggapi, itu malah menjadi-jadi, malah membuat dia sombong. Ini sebagaimana yang tertera dalam tafsir Al-Imam Muhammad Sayyid Tantawi rahimahullah, ikhbarun minallahi ta'ala lahum sayakun minhum hasba ma waqa'a fi ilmihi al-muhit bi kulli syai'. Jadi ayat ini adalah bentuk pengkabaran Allah Subhanahu wa taala apa yang akan terjadi dan muncul dari mereka sesuai dengan ilmunya Allah yang meliputi segala sesuatu. Walladzi laisa fihi ijbarun au qasrun, tidak ada di dalam ilmu Allah ini paksaan, tapi wa innama huwa sifatul kisyafiyah. Ini adalah sifat penyingkapan yang memberitahu kita apa yang akan terjadi di masa depan dan kondisi apa yang meliputi mereka. Jadi ini sifat penyingkapan Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun belum terjadi, tapi sudah terjadi. Karena dulu sebelum terjadi dua kerusakan ini, Allah memberitahu masa-masa atau peristiwa-peristiwa ke depan, termasuk tanda-tanda akhir kiamat, tanda-tanda besar kiamat. Allah sudah beritahu kita sekarang, bahkan sejak dulu, padahal kiamat belum terjadi, Dajjal belum keluar, tapi Allah sudah kasih tahu nanti akan keluar Dajjal, dan nanti Dajjal itu akan dibunuh oleh Nabi Isa, dibantu Imam Mahdi. Terus terjadi kepemimpinan yang sangat adil dan kesejahteraan yang luar biasa meliputi seluruh wilayah. Jadi Allah kasih tahu peristiwa yang akan terjadi ke depan jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahu Bani Israel dan menetapkan bahwa Bani Israel ini akan melakukan dua perbuatan pengerusakan yang luar biasa di muka bumi sebelum terjadi peristiwa itu. Ini satu hal yang bukan satu hal yang aneh ketika Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan, termasuk di dalamnya Ya'juj Ma'juj kan ada di surat Al-Kahfi. Tapi apakah Ya'juj Ma'juj sudah keluar? Belum. Nanti ketika kiamat besar akan terjadi, Ya'juj Ma'juj akan keluar. Setelah Ya'juj Ma'juj nanti Dajjal. Setelah itu Nabi Isa. Nabi Isa tidak membawa syariat baru, tetapi mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW bersama Imam Mahdi. Kemudian muncul angin segar dari arah
Yaman kalau tidak salah, itu akan siapapun orang yang beriman yang terkena angin segar itu akan mati. Yang tersisa hanya orang-orang buruk. Orang-orang buruk inilah yang akan merasakan hari kiamat. Orang yang beriman tidak. Kayak kita yang beriman ini tidak akan merasakan peristiwa terjadinya hari kiamat. Ini jangan khawatir, jangan merasa gerusu. Udah kita keluar semua dari rumah ini karena ada berita mau kiamat besok, lari semua. Ya kan? Kayak yang terjadi baru-baru ini di mana itu? Uganda itu di mana? Afrika. Lari ke hutan semua karena ada kabar kiamat. Jadi semuanya ngumpul di hutan. Karena di hutan ini kan banyak pohonnya, jadi kayaknya kiamat itu nggak mau ke situ. Banyak penjaga-penjaganya. Kalau kiamat menjangankan hutan, gunung aja diterbangkan. Jadi kita umat yang beriman tidak boleh mempercayai siapapun yang memberi tanggal hari kiamat. Bahwa kiamat terjadi pada tanggal 9 bulan 9 tahun 99 seperti yang terjadi dulu. Tapi masyarakat kita Indonesia sebagian ada yang percaya. Saya tahu kiamatnya tanggal 9 bulan 9 tahun 99, mempersiapkan diri untuk menghadapi kiamat. Jadi percaya dengan pemberitahuan. Berikutnya juga terjadi lagi. Oh, kiamat dikabarkan akan terjadi pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Awal itu tahun 1999 muncul lagi tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Jadi 12 ramai lagi yang percaya. Ini perlu betul-betul diwanti-wanti, karena di dalam Al-Quran dan di dalam hadis tidak ada sama sekali pemberitahuan tanggal. Bahkan Nabi Muhammad adalah makhluk termulia, makhluk yang paling utama, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditanya kapan kiamat, beliau juga menjawab tidak tahu, tapi tanda-tandanya tahu. Nabi kasih tahu tanda-tandanya, sebagaimana yang ada di dalam hadis. Tanda-tandanya itu kalau budak itu, kalau seseorang atau perempuan melahirkan tuannya, itu kan tanda nanti akhir zaman, tanda kiamat. Tapi ini tanda kiamat pertengahan, bukan tanda kiamat besar, bukan tanda-tanda besar, bukan, tapi tanda-tanda pertengahan. Kalau seorang ibu melahirkan tuannya, maksudnya gimana? Maksudnya anak itu nanti yang menjadi tuan bagi ibunya. Ibunya disuruh-suruh sama anaknya. Ibunya menjadi babu bagi anaknya. Suruh ini, suruh ngepel, suruh macam-macam. Jadi ibu yang melahirkan dia, tapi ibunya itu yang jadi budak bagi anaknya yang dilahirkan oleh ibunya.
tanda begini ini sudah ada sekarang, walaupun belum masif. Paling minimal ketika anaknya udah nikah, yang ngurusin cucunya, ibu, tolong ya bu, jagain anak saya bu, ibunya sendiri. Ya, tapi nggak semua ya, apa namanya, jelek. Ya, kalau ibunya pengen, ini ibu aja lah yang merawat, biar sama ibu, ya nggak ada masalah. Dan itu banyak nenek atau kakek yang senang betul ngurusi cucu, apalagi udah pensiun, nggak ada kerja apa-apa, ngurusin cucu senang, nggak ada masalah. Tetapi ketika anak itu memang menjadikan ibunya sebagai pembantu, menjadikan ibunya sosok yang disuruh-suruh. Jadi memang dirinya itu, hatinya itu memang ingin merendahkan ibunya. Ada juga anak yang malu ketika bergandengan dengan ibunya. Ada acara penting, ibunya datang, nanti dulu bu ya, ibu mah di belakang aja dulu, karena kondisinya tidak bagus, kayak gembel misalnya, taruh di belakang. Ini orang-orangnya bagus semua, tinggi semua, masa ibunya kayak gitu malu di depan kawan-kawannya. Dan model-model begini ternyata sudah ada. Yang menjadi ibu itu melahirkan anak yang anak ini nanti menjadi tuannya. Kemudian juga di antara tanda, tapi tanda pertengahan, bukan tanda besar, yang disampaikan Nabi dalam hadis itu, ketika orang miskin berlomba-lomba membangun rumah gedong. Dalam hadis disebut ru'a asyad. Ru'a asyad ini adalah penggembala kambing. Penggembala itu kan diidentikan dengan miskin. Maka Nabi dulu itu kan pernah berprofesi sebagai penggembala kambing. Upahnya tidak seberapa. Yang terpenting bagi Nabi ketika masih muda itu, bahkan masih kecil, tidak mau membebani pamannya Abu Thalib. Jadi Nabi berusaha bekerja menjadi penggembala kambing bersama kawan-kawannya yang lain. Jadi dulu itu bukan hanya Nabi sendiri, tapi banyak anak-anak kecil yang kerjanya gembala kambing dan dapat upah yang sangat kecil. Jadi dibahasakan dalam hadis itu penggembala kambing yang berlomba-lomba membangun rumah gedong, rumah mewah. Dalam bahasa hadis, yatatawaluna fil bunyan. Jadi berlomba-lomba membuat gedung yang mewah. Ini sebagian sudah terjadi. Orang miskin rumahnya gedong. Juga tanda kiamat, tapi tanda pertengahan, bukan tanda besar. Ada rumah mewah, rumah gedong, dicap di depannya PKH, dapat bantuan sosial, dicap gede stempelnya, rumah orang miskin, dapat bantuan PKH. PKH itu apa? Program Keluarga Harapan. Rumahnya gedong. Nah, ini menjadi cerminan. Jadi Nabi tidak tahu tanggal kiamat terjadi kapan,
tetapi Nabi mengetahui tanda-tandanya, baik tanda kecil, tanda pertengahan, dan tanda besar kiamat, seperti Ya'juj Ma'juj, Dajjal, Isa, matahari dari barat terbitnya, itu tanda besar kiamat. Tetapi tanggalnya tidak tahu. Namun harinya sudah diketahui bahwa kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Tapi Jumat kapan? Allah a'lam. Jadi nggak ada yang tahu tahunnya, bulannya, dan tanggalnya. Yang jelas kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Maka kenapa di hari Jumat dianjurkan baca surat Al-Kahfi? Karena di Al-Kahfi itu ada pemberitahuan munculnya Ya'juj Ma'juj. Kalau orang baca surat Al-Kahfi, maka dia dihindarkan dari Ya'juj Ma'juj. Kemudian la tufsiduna fil ardi marratain. Ini ketetapan Allah untuk Bani Israel. Kalian pasti melakukan dua kerusakan. Dua kerusakan. Fil ardi, di muka bumi. Di muka bumi ini apa maksudnya? Ada perbedaan pandangan yang dimaksud dari bumi ini. Ada yang berpandangan bumi ini maksudnya adalah bumi semuanya, bumi. Ada yang berpandangan yang dimaksud dengan bumi adalah negeri Syam. Negeri Syam itu Palestina, Yordan, Syria, itu dulunya Syam. Kemudian terpecah-pecah sekarang dari Palestina, Syria, Yordania. Wal makna wa akhbarna Bani Israel, kami memberitahu Bani Israel fi kitabihim at-Taurat khabaran mu'akkadan, dalam kitab Taurat kabar yang tegas. Wa auhayna ilaihim biwasitati rusulina, dan kami wahyukan, kami beritahukan mereka melalui rasul-rasul kami, bi an qulna lahum, ketetapan itu berbunyi, la tufsiduna fil ardi marrataini, kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi atau di Palestina, di negeri Syam 2 kali, dan kalian pasti akan menyombongkan diri di hadapan manusia semuanya tanpa ada kebenaran sedikit pun, istikbaran kabiran, dengan kesombongan yang besar, yu'addi bikum ilal khusran wad damar, yang menyebabkan kalian ini merugi dan hancur. Jadi membuat kerusakan di muka bumi, yang kerusakan ini sehingga membuat mereka sombong karena tidak ada yang bisa menanggapi. Kesombongan inilah yang membuat mereka nanti akan binasa. Wa kana min mawahiri ifsadihim fil ardi, ada beberapa perbuatan merusak dari Bani Israel yang diungkap di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah tahrifuhum lit-Taurat, pendistorsian Taurat, penyelewengan kitab Taurat. Ada yang nggak sesuai, dicoret, kemudian diganti. Ini menyimpangkan kitab Taurat, ini juga merusak.
kedua, mereka tidak mau mengamalkan hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat. Taurat mengatakan begini, mereka tidak mau amalkan. Yang ketiga, mereka membunuh para nabi dan membunuh orang-orang baik yang menasehati mereka, mereka bunuh. Jadi ini bentuk pengerusakan Bani Israel sejak dulu, yang menyimpangkan isi kitab Taurat, tidak mau mengamalkan isi kitab Taurat, membunuh para nabi dan para orang soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid." Jika datang ketetapan atau janji hukuman atas pengurusakan yang pertama, jadi mereka melakukan kerusakan di muka bumi yang pertama. Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala setelah lama mereka melakukan kerusakan, Allah kirimkan ba'asna 'alaikum ibadan lana, kami utus, kami kirim hamba-hamba kami uli ba'sin syadid, hamba-hamba kami yang gagah, hamba-hamba kami yang kuat, yang mengalahkan mereka. Jadi ini mereka berkuasa, dalam penguasaannya itu mereka merusak, tidak ada yang bisa meladeni mereka. Akhirnya semakin sombong, semakin sombong. Kemudian setelah kondisinya begini, Allah kirimkan hamba-hamba yang gagah-gagah, yang mengalahkan mereka. Fajasu khilalad diyar, mereka masuk ke semua wilayah yang dikuasai oleh Bani Israel. Wa kana wa'dan maf'ula, dan itulah janji yang terlaksana, ya, ancaman yang Allah tetapkan kepada mereka, hukuman yang Allah tetapkan kepada Bani Israel. Dikalah nih. Kemudian terkait siapa hamba-hambanya, di dalam kitab tafsir Al-Alusi beliau mengatakan para ulama berbeda pendapat. Hamba-hamba yang gagah itu yang Allah kirimkan untuk mengalahkan Bani Israel, siapa mereka? Para ulama berbeda pandangan. Di dalam Al-Quran tidak disebut, tapi Al-Imam Al-Alusi dalam tafsirnya menyebutkan dari sahabat Ibnu Abbas dan ulama di era tabi'in yang bernama Qatadah berpandangan bahwa yang dimaksud hamba-hamba yang gagah itu adalah Jalut dan tentaranya. Jalut dan tentaranya. Jalut ini ya zalim juga, gagah dia, kuat, tapi ya zalim, yang akan dikalahkan nanti dengan Talut, sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Baqarah yang di akhir juz 2 itu menyebutkan yang mengalahkan Talut, yang mengalahkan Jalut adalah Talut. Kemudian ada pandangan lain dari Ibnu Jubair dan Ibnu Ishaq bahwa yang dimaksud hamba-hamba kami adalah Sanharib, ini raja Babilonia, raja
Babilonia dan tentaranya yang mengalahkan Bani Israel. Ada pandangan yang ketiga, yang dimaksud hamba kami adalah Amalikoh. Ada pandangan yang keempat, yang dimaksud adalah Bukhtun Nasr. Jadi empat inilah ya yang diperselisihkan ulama tafsir yang dimaksud dengan hamba Allah yang Allah kirim untuk mengalahkan Bani Israel. Kemudian setelah kekalahan itu, jadi ini menjadi pelajaran yang penting betul ya, penting betul bahwa pengkabaran Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bahwa Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Allah menghukum itu karena perbuatan pengerusakan. Itu satu. Yang kedua, memberi peringatan kepada orang-orang yang punya akal di setiap masa untuk hati-hati jangan sampai jatuh ke dalam kemaksiatan yang menyebabkan pada kehancuran. Hati-hati jangan melakukan kemaksiatan yang kemaksiatan ini menyebabkan binasa. Yang ketiga, ini mengingatkan orang-orang Yahudi yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW. Jadi di era Nabi Muhammad itu pun banyak kaum Yahudi, khususnya di Madinah. Mengingatkan orang-orang Yahudi yang hidup di masa Rasulullah SAW, jangan sampai mengikuti seperti nenek moyang mereka, Bani Israel. Kalau mengikuti mereka, maka sunnatullah akan berlaku, yaitu pengerusakan itu ujungnya adalah kehancuran. Pengerusakan itu ujungnya adalah kebinasaan. Walaupun awalnya menang, tapi ujungnya adalah kebinasaan. Kemudian yang berikutnya juga menjadi pertanda bahwa orang-orang Yahudi ini mesti mengikuti Nabi Muhammad SAW, karena kenabiannya tidak diragukan lagi. Ini termaktub dalam Taurat. Cuma memang Tauratnya sudah diselewengkan. Maka Allah mengingatkan kepada kaum Yahudi yang hidup di masa Nabi Muhammad untuk kembali kepada jalur yang benar. Nabi Muhammad mengingatkan masyarakat Yahudi bahwa dirinya termaktub dalam kitab Taurat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan juga bahwa umat yang kalah, annal umamal maghlubah ala amriha tastati' an tastarida majdaha. Jadi umat yang kalah dia akan kembali menang kalau betul-betul memperbaiki dirinya, tersadar memperbaiki dirinya. Kemenangan itu akan kembali. Ini termaktub dalam surat Al-Isra setelah ayat yang tadi, summa radadna lakumul karrata alaihim. Jadi Bani Israel membuat kerusakan di muka bumi, menguasai Palestina, tapi kemudian dikalahkan oleh hamba-hamba Allah yang kuat tadi.
Ada dikatakan Buktu Nasor, ada pandangan yang lain Jalut dan tentaranya yang mengalahkan. Namun setelah kekalahan ini Bani Israel menang lagi 2 kali ya. Jadi menang lagi summa radadna lakumul karrata alaihim. Kemudian kami kembalikan giliran kemenangan untuk kalian. Jadi menang lagi Bani Israel. Bukan hanya itu, jadi yang pertama dimenangkan lagi. Yang kedua, wa amdadnakum bi amwalin wa banin. Kami beri mereka harta dan keturunan. Setelah kalah, banyak yang dibunuh, hartanya banyak yang diambil. Kemudian Allah takdirkan mereka menang, hartanya kembali lagi banyak, anaknya juga Allah beri anugerah keturunan yang banyak. Wa ja'alnakum aktsara nafira. Yang ketiga, kami beri mereka anugerah besar, yaitu pengikut yang banyak. Jadi banyak penolongnya. Ini Bani Israel menang lagi. Tapi ada satu ketetapan yang luar biasa yang Allah sampaikan kepada Bani Israel. Kalau sudah menang begini, dipertahankan kebaikannya. Dan ketetapan itu Allah sampaikan di dalam Al-Quran setelah ayat itu. In ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada kalian. Ini sunnatullah. Kalau bahasa kita hukum alam sudah. Orang yang berbuat baik, maka dia akan panen perbuatan baiknya. Orang berbuat buruk, maka dia akan menuai perbuatan buruk. Dan ini sunnatullah. Tapi ketika mereka menang, malah jadi lupa melakukan kerusakan yang kedua kali, sebagaimana yang Allah sampaikan. Kalian pasti melakukan kerusakan 2 kali. Yang pertama, ketika berkuasa melakukan kerusakan, dikalahkan oleh hamba-hamba kami yang kuat, Jalut dan tentaranya. Kemudian dimenangkan lagi, mereka berkuasa lagi. Setelah berkuasa, ternyata bukan tambah baik, tapi malah tambah sombong, membuat kerusakan yang kedua kali, yang akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza jaa wa'dul akhirati. Ketika datang hukuman kejahatan yang kedua, dan yang kedua menang, berkuasa, melakukan kerusakan, Allah hukum lagi. Setelah melakukan kerusakan yang kedua, liyasu'u wujuhakum. Allah kirimkan hamba-hambanya untuk menyuramkan wajah mereka. Waliyadkhulul masjidah, dan untuk masuk ke dalam masjid Al-Aqsa. Yang dimaksud masjid di sini adalah Masjid Al-Aqsa. Kama dafaluhu awwala marrah, sebagaimana mereka masuk yang pertama kali dulu. Wal yutabbiru ma'alau tadbira, dan agar mereka menghancurkan apapun yang mereka temui sehancur-hancurnya. Jadi kekalahan yang kedua Bani Israel, dan hamba-hamba yang kami utus itu bisa memasuki Masjidil Aqsa sebagaimana mereka masuk untuk yang pertama kali. Namun ini berbeda-beda ya. Yang dimaksud mengalahkan yang pertama dan yang kedua
masuk Masjidil Aqsa itu yang mana? Itu sudah dulu, bukan yang sekarang. Jadi sekarang ini kan Israel, nggak tahu ya Israel setuju apa enggak, tapi setuju seperti itu, penghentian atau perjanjian damai. Alhamdulillah wa syukurillah, Presiden kita Bapak Prabowo itu ternyata punya andil besar dilakukan perjanjian damai, sampai-sampai presiden-presiden negara-negara yang lain juga berterima kasih karena ketegasan Indonesia membela Palestina. Indonesia dari dulu membela Palestina karena hubungan yang sangat erat. Dan Palestina itu yang pertama mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Indonesia tidak bisa tinggal diam ketika saudara kita Palestina dimorak-morandakan. Dan alhamdulillah wa syukurillah, momen itu yang paling tidak kita punya andil yang signifikan bagi terwujudnya perjanjian perdamaian. Dan mudah-mudahan Indonesia lah yang menjadi pembebas Palestina atau Aqsa yang ketiga. Dulu kan yang pertama Umar bin Khattab memerdekakan Aqsa Palestina. Yang kedua Salahuddin Al-Ayyubi, itu berangkat dari Mesir bersama tentaranya membebaskan Aqsa. Yang ketiga belum tahu ini siapa. Barangkali kelihatannya Indonesia membebaskan Palestina, Masjidil Aqsa. Saya nggak tahu perjanjian damai itu artinya Palestina sudah merdeka atau belum? Belum ya? Belum. Mudah-mudahan mereka bisa merasakan kemerdekaan seperti yang kita rasakan. Dan pelopor utama kemerdekaan Palestina mudah-mudahan Indonesia. Kita dicatat ya dalam bentangan sejarah. Hal ini mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada yang perlu ditanyakan, itu satu atau dua yang silakan. Nanya nggak Pak D? Suaranya nggak kedengaran. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada saat ini dengan sama-sama mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ilahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya nanti ada sarapan pagi. Mohon berkenan dinikmati, membawa pulang juga silakan. Sesuai selera bapak-bapak semua. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu